Pertempuran Melewati Langit. Audiobook novel silat. Episode 48. Bab 246 Klan Mo. Di bawah banyak tatapan membosankan di aula, Xiao Yan secara acak menarik kursi dan duduk dengan aksi besar. Dia melirik Luo Bu yang berwajah pucat, dengan lembut mengambil kuku jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Katakan padaku. Apa yang terjadi padamu baru-baru ini? Dengan karaktermu, kamu tampaknya tidak memiliki keberanian untuk menyapu semua kekuatan di Rock Desert City. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang sedikit meremehkan, Luo Bu hanya bisa tersenyum canggung. Dia terdiam sesaat sebelum tertawa getir. Memang, aku tidak pernah berpikir untuk mendominasi wilayah Rock Desert City. Selain itu, perusahaan tentara bayaran pasir tidak memiliki kekuatan untuk menyingkirkan semua kelompok lain di dalam kota gurun batu. Semua ini mungkin dimulai karena gadis kecil bernama King Lin dari perusahaan mercenari Desert Metal. Ekspresi Luo Bu agak menyesal. Luo Bu, lebih baik kamu berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Klan kami bisa membantumu mendominasi Rock Desert City, tapi juga bisa menghancurkan kalian semua secara instan. Saat Luo Bu bersiap untuk mengungkapkan semuanya, pria yang merupakan pemimpin dari beberapa orang di samping tiba-tiba memperingatkan. Mendengar peringatan ini, ekspresi Luo Bu berubah. Sesaat kemudian, dia dengan kejam berbalik dan dengan marah berkata kepada pria itu. Sialan, jika bukan untuk kalian semua, aku tidak akan mengakhiri hari ini. Siapa mereka? Xiao Yan memiringkan kepalanya, menatap beberapa pria yang bukan dari perusahaan mercenari pasir, dan bertanya dengan lembut. Melihat Xiao Yan melirik, beberapa pria itu buru-buru mundur beberapa langkah. Douqi di tubuh mereka dengan cepat beredar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mata mereka mau tidak mau melirik kaki mereka, khawatir lapisan es aneh itu akan tiba-tiba muncul dan naik dari bawah kaki mereka. Jelas, tindakan Xiao Yan barusan telah menyebabkan teror meningkat di dalam hati orang-orang ini. Mereka adalah anggota klan Mo. Gadis kecil bernama King Lin ditangkap secara pribadi oleh tetua pertama mereka. Tidak lama setelah mereka menangkapnya, klan Mo menghubungi kami, perusahaan tentara bayaran San, memberitahu kami bahwa mereka dapat meminjamkan beberapa orang kepada kami dan membantu kami mendominasi kota batu pasir. Namun, kondisi mereka adalah bahwa kita harus membunuh semua orang di perusahaan mercenari Desert Metal. Tatapan Luo Bu menyapu Xiao Ding dan yang lainnya di belakang Xiao Yan saat dia berbicara. Klan Mo. Mendengar ini, ekspresi Xiao Ding berubah saat dia berteriak tanpa sadar. Apa latar belakang mereka? Xiao Yan memiringkan kepalanya, menatap ekspresi Xiao Ding yang agak jelek dan bertanya. Klan Mo adalah salah satu dari 4 klan besar di Provinsi Timur Laut Kekaisaran Jiama. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang besar seperti klan Nalan, mereka tidak dapat diremehkan. Setelah bercokol di timur laut untuk waktu yang lama, mereka dapat dikatakan telah mendarah daging di sana. Mereka bertindak seperti penguasa negeri dan hanya ada sedikit orang yang berani menyinggung mereka. Betapa tidak terduga. Kali ini mereka benar-benar ingin melawan kita. Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata. Klan Mo. Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja dan bertanya dengan lembut. Yang terkuat di klan Mo adalah tetua pertama yang mereka sebutkan sebelumnya. Saya pernah mendengar namanya. Dia harus dipanggil Mo Cheng. Namanya cukup terkenal di wilayah timur kekaisaran. Saat itu, dia sendiri yang membunuh semua orang dalam pasukan bandit putar hitam yang paling merajalela dan kejam. Perlu diketahui bahwa kekuatan pasukan bandit putar hitam tidak bisa dianggap remeh. Di dalamnya, ada 3 Dadoushi dan lebih dari 10 Doushi. Menambahkan ini di atas karakter ganas alami mereka, ada sedikit kemajuan yang dibuat selama beberapa kali kekaisaran mengirim pasukan untuk mengepung mereka. Sebaliknya, kekaisaran akhirnya kehilangan cukup banyak orang. Pembantaian Mo Cheng itu bisa dikatakan telah membentuk sungai darah. Oleh karena itu menciptakan julukannya, Algojo Mo. Xiao Ding berkata dengan suara yang dalam. Dia tampak seperti orang jahat lainnya. Xiao Yan tertawa pelan. Tentu saja, meski dia hanya seorang douling, kekuatannya memang sangat hebat. Namun, alasan utama yang membantu Mo Cheng memiliki reputasi dan posisi saat ini adalah identitasnya yang lain.
Ketika dia berkata sampai titik ini, ekspresi Xiao Ding menjadi sedikit aneh. Identitas apa? Saat pria itu masih muda, dia pernah bergabung dengan sekte awan berkabut. Setelah itu, dia meninggalkan sekte awan berkabut untuk mengelola masalah di klan. Namun, pria itu bisa dianggap cerdas. Meskipun dia telah meninggalkan sekte awan berkabut, setiap tahun, dia akan memberikan penghormatan yang sangat besar kepada sekte awan berkabut. Selain itu, setiap kali eselon atas sekte awan berkabut memiliki beberapa kesempatan yang menggembirakan diri, dia secara pribadi akan pergi dan memberi selamat kepada mereka. Kepribadiannya sangat ramping. Menurut rumor, ketika pemimpin sekte awan berkabut menerima seorang murid lebih dari 10 tahun yang lalu, pria itu juga diundang. Setelah kembali dari sekte awan berkabut, pria itu terus membicarakannya, memamerkannya di mana-mana. Tentu saja, bisa berpartisipasi dalam upacara penerimaan murid sekte awan berkabut leader memang sesuatu yang membuat orang lain iri. Meskipun dia berusaha untuk bersikap senetral mungkin, Xiao Ding masih menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hatinya meremehkan karakter Mo Cheng. Oh, itu benar. Pemimpin dari sekte awan berkabut hanya menerima seorang murid wanita setelah bertahun-tahun. Kamu harus tahu siapa dia. Xiao Ding melambaikan tangannya dan berkata. Iya. Xiao Yan tersenyum tipis dan mengangguk. Selain Nalan Yanran, siapa lagi murid perempuan itu? Oleh karena itu, meskipun orang ini telah meninggalkan sekte awan berkabut, tidak hanya dia tidak dikejar oleh tim penegak sekte awan berkabut, tetapi juga berhasil mendapatkan gelar eksternal diakon. Selama bertahun-tahun ini, alasan mengapa tidak ada yang berkonflik dengannya sementara banyak orang kuat datang ke wilayah timur laut ini, adalah karena mereka takut pada sekte awan berkabut di belakang mereka. Haha, bagaimanapun juga, itu benar-benar monster yang sangat besar. Xiao Ding menghela nafas saat dia berkata sambil tersenyum. Bocah, karena kamu tahu sekte awan berkabut adalah orang yang mendukung klan Mo kita, sebaiknya kamu bijaksana dan dengan patuh mengikuti kami kembali ke klan Mo. Jika itu. Mendengar penjelasan Xiao Ding, wajah seorang pria yang sedikit lebih muda di antara kelompok itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bangga. Melihat tingkat kemahiran yang dia miliki untuk ekspresi tersebut, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia sombong. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya yang sombong, Xiao Yan yang duduk di kursi secara acak melambaikan tangannya. Lapisan es langsung menyebar dari kaki pria itu dan membungkusnya di dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga menahan kata-kata yang belum sepenuhnya diucapkan. Hari ini, bahkan jika pemimpin sekte awan berkabut akan datang, dia tidak akan bisa membawa kalian semua pergi. Oleh karena itu, jangan mengucapkan kata-kata bodoh ini. Jika ada yang mengatakan sepatah kata pun, akan ada patung es lagi. Xiao Yan bahkan tidak melihat patung es saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata sombong Xiao Yan ini, amarah memenuhi wajah 4 orang yang tersisa. Namun, dengan pahatan es di samping mereka berdiri berjaga, mereka hanya bisa mengatupkan gigi dengan keras. Tak satu pun dari mereka yang berani membuka mulut. Tapi orang-orang ini sangat aneh. Setelah menangkap salah satu orang kita, mereka masih ingin berbalik dan membunuh kita semua? Apakah mereka sakit? Atau apakah mereka takut kita mengetahui sesuatu? Xiao Ding mengernyitkan alisnya dan bergumam ragu. Apa kau tahu alasan mereka menangkap King Lin? Xiao Yan menatap Luo Bu dan bertanya. Ini, saya tidak tahu. Sudut mata Luo Bu melirik patung es tambahan yang muncul dan menelan ludahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan canggung. Tampak takut Xiao Yan tidak mempercayainya, dia dengan cepat dan buru-buru menambahkan. Saya hampir tidak memiliki kontak dengan mereka. Orang dengan peringkat tertinggi yang pernah saya lihat dari klan Mo adalah Moran. Xiao Yan menatap Luo Bu di depannya. Setelah beberapa lama, dia lalu menganggukkan kepalanya. Jarinya menunjuk ke beberapa pria yang tidak diketahui asalnya dan berkata. Orang-orang ini harus menjadi anggota klan Mo, kan? Iya. Luo Bu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dengan senyuman, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah beberapa pria yang ekspresinya menjadi jelek dan berkata sambil tersenyum. Mengapa beberapa dari kalian tidak memberitahuku apa maksud di balik penangkapan King Lin? Pria yang berdiri di posisi pemimpin sedikit gemetar saat pandangannya menyapu pahatan es yang berdiri di sampingnya.
Tenggorokannya menggulung sedikit dan berbicara dengan suara bergetar. Kami hanya mengikuti perintah dan tidak mengetahui detailnya. Mata Xiao Yan menyipit. Dia menjentikkan jarinya dan lapisan es yang mengerikan dan aneh sekali lagi menyebar ke atas dari bagian bawah kaki pria itu. Dalam sekejap, itu mengubah pria itu menjadi batang es berbentuk manusia. Saya ingin mendengar kebenaran. Cara tersenyum Xiao Yan sama menakutkannya dengan iblis di mata beberapa anggota klan Mo. Kami benar-benar tidak tahu. Bagian bawah kaki seorang pria bergetar sedikit saat wajahnya menjadi agak hijau karena ketakutan. Hasilnya, suaranya juga menjadi sedikit serak. Mendengar ini, wajah Xiao Yan tetap acuh tak acuh. Dia akan melambaikan tangannya lagi saat Hai Bodong di samping tiba-tiba berkata. Berhenti bertanya pada mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Klan Mo sangat ketat dalam menjaga rahasia mereka. Mereka tidak akan pernah memberitahu mereka beberapa informasi penting. Dengan telapak tangannya berhenti, Xiao Yan menoleh dan menatap Hai Bodong. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu tahu sesuatu, bukan?" Tatapan Hai Bodong menatap langsung ke mata seperti tinta hitam gelap. Beberapa saat kemudian, dia mengambil inisiatif untuk memindahkannya dan menyuarakan pikirannya. Saat itu, saya telah berhubungan dengan klan Mo jadi saya tahu beberapa rahasia. Di antara leluhur klan Mo, pernah ada seorang alkemis. Namun, dia tidak terlalu tertarik pada pengobatan ortodoks. Sebaliknya, dia fokus mempelajari beberapa hal aneh dan misterius. Misalnya, mengambil cakar atau tulang yang kuat, dan lain-lain dari beberapa binatang ajaib dan memindahkannya ke tubuh manusia. Itu cukup mesum. Xiao Yan berkata dengan lembut. Hehe, memang itu sangat mesum. Namun, pria itu memang memiliki beberapa kemampuan. Belakangan, dia benar-benar mulai mengutak-atik beberapa produk. Saat itu, banyak orang di Moklan melakukan transplantasi hal-hal ini. Meskipun kekuatan mereka menjadi jauh lebih besar, mereka tidak menjadikan diri mereka manusia atau hantu. Setelah meneliti tentang binatang ajaib, sang alkemis mengalihkan perhatiannya ke beberapa manusia yang memiliki organ aneh. Anda juga harus tahu bahwa ada beberapa orang yang memiliki hal-hal yang unik. Nenek moyang klan Mo ini memikirkan semua cara untuk menangkap orang-orang ini dan mengekstrak organ unik ini dari tubuh mereka sebelum akhirnya memindahkannya ke bangsanya, memungkinkan kekuatan mereka meningkat pesat. Rasa jijik melintas di wajah Hai Bodong setelah mengatakan semuanya sampai saat ini. Jelas. Kupikir gadis kecil bernama Qinglin itu seharusnya memiliki sesuatu yang unik, bukan? Kalau tidak, saya tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi mereka untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap seorang gadis kecil. Mendengar kata-kata Hai Bodong, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek. Secara alami, dia tahu hal-hal unik apa yang dimiliki Qinglin padanya. Murid bunga ular 3 giok hijau, itu adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao beri evaluasi tinggi. Jika orang-orang dari klan Mo menemukan rahasia Qinglin, mereka secara alami akan memikirkan setiap cara untuk menangkapnya mengingat karakter mesum mereka. Sialan. Para bajingan ini benar-benar menargetkan mata Qinglin. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dalam seperti air. Dia mengepalkan tinjunya dengan tegang dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Api putih tebal melonjak keluar dan selain orang yang baru saja menjawab, sisa laki-laki klan Mo di samping dibakar menjadi ketiadaan bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan teriakan. Di sampingnya, Hai Bodong sedikit terdiam saat melihat Xiao Yan tiba-tiba menjadi marah. Segera, dia memahami situasi di dalam hatinya dan bergumam. Sepertinya gadis kecil bernama Qinglin itu benar-benar menjadi sasaran klan Mo. Karena alasan ini. Bab 247 Lampiran. Ketika beberapa anggota klan Mo di aula dibakar menjadi kehampaan, suasana di aula tiba-tiba menjadi satu di mana keheningan memerintah. Dengan keringat dingin yang perlahan menetes dari dahinya, Luo Bu duduk di kursi, tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Dia diam-diam menatap wajah suram pemuda berpakaian hitam itu, dan tubuhnya sekali lagi diselimuti oleh rasa dingin yang tebal itu. Tubuh satu-satunya pria dari klan Mo berdiri di tempat dengan tubuh kaku. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi putih pucat. Mulutnya bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Tadi, jika api berwarna putih itu telah bergeser sedikit lagi, arus dia bahkan mungkin tidak meninggalkan abu. Kamu,
kamu memprovokasi klan Mo kami. Dengan suara gemetar, pria itu menangis dengan wajah gagah meski merasa lemah di dalam. Tidak hanya aku akan memprovokasinya, aku juga akan menghancurkan klan Mo yang tidak berharga. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Jangan terlalu sombong, di belakang klan Mo kita adalah sekte awan berkabut. Pria itu dengan marah berkata. Suaranya semakin keras seolah dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Bawa aku ke klan Mo, atau kamu bisa menjadi seperti temanmu dari sebelumnya. Dua pilihan. Pilih sendiri. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya dan meletakkannya di depannya. Dia kemudian menatap pria yang gemetar itu dan berkata dengan lembut. Klan Mo tidak memiliki irai, pria itu menekan rasa takut di dalam hatinya, dan mulutnya tetap keras. Namun, kali ini, Xiao Yan sepertinya telah kehilangan kesabarannya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan gumpalan biji api putih muncul dari ujung jarinya dengan cara seperti kilat, membakar pria itu ke dalam ketiadaan sementara yang terakhir mengenakan ekspresi yang benar-benar terkejut. Markas klan Mo terletak di kota Yan di bagian timur Kekaisaran. Itu juga kota terbesar di wilayah timur Kekaisaran. Xiao Ding berkata dengan lembut di belakang Xiao Yan. Jika seseorang berjalan dari kota Batu Gurun ke kota Yan, seseorang akan membutuhkan sekitar 8 hari. Jika seseorang ingin terbang, dia harus dapat mencapainya dalam 1 hari. Xiao Yan mengangguk sedikit dan memutar kepalanya. Pandangannya terfokus pada Luobu saat dia berkata sambil tersenyum. Pemimpin perusahaan Luobu. Selanjutnya kita harus berdiskusi tentang masalah di antara kita. Terlepas dari apakah Anda diperintahkan oleh seseorang, kerusakan sangat signifikan yang telah Anda lakukan pada perusahaan mercenari Desert Metal, kami adalah fakta. Mendengar ini, keringat dingin mulai mengalir di wajah Luobu. Tanpa disadari, wajahnya seperti warna tanah saat dia berkata dengan suara gemetar. Perusahaan mercenari pasir, bersedia memberi kompensasi kepada perusahaanmu dengan 100.000 koin emas. Akankah ini berhasil? Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan 200.000? 300.000? Melihat Xiao Yan masih menggelengkan kepalanya dan senyum di wajahnya semakin membeku, Luobu akhirnya meratap. Tuan, Xiao Yan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Dengan kekuatanmu. Perusahaan tentara bayaran pasir, kami bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Pada saat ini, Luobu benar-benar menyerah. Dengan kekuatan menakutkan Xiao Yan. Perusahaan bayaran pasir tidak memiliki hak untuk berbicara tentang kondisi dengannya. Biarkan perusahaan mercenari pasir bergabung menjadi perusahaan mercenari pasir gurun. Berikan uang kepada anggota kelas rendah dan keluarkan mereka. Anggota yang merupakan bintang 7 Douzi ke atas dapat tetap tinggal. Jika dia seorang Douzi, dia dapat mempertahankan posisinya saat ini. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk punggung tangannya saat dia perlahan berbicara. Mendengar kata-kata Xiao Yan, semua orang di aula bingung. Sontak, ekspresi mereka menjadi menarik untuk disaksikan. Xiao Ding dan Xiao Lu bertukar pandang satu sama lain dan merasakan hati mereka sedikit bergerak. Jika perusahaan mercenari pasir gurun benar-benar menelan perusahaan tentara bayaran pasir, maka tidak hanya di kota Batu Gurun, bahkan kekuatan di kota-kota terdekat akan kesulitan bersaing dengan mereka. Ketika saat itu tiba, perkembangan perusahaan mercenari gurun logam pasti akan meningkat dengan cepat. Meskipun tindakan ini memiliki manfaat yang cukup besar, kekurangannya juga sangat jelas. Perusahaan mercenari pasir lebih kuat dari perusahaan mercenari pasir gurun. Jika mereka bergabung, ada bahaya tersembunyi dari mereka mengambil alih kepemimpinan. Ketika saat itu tiba, perusahaan mercenari gurun logam mungkin akan menjadi kekacauan besar secara internal. Jika itu yang terjadi, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Sementara Xiao Ding dan Xiao Li sedang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, wajah Luobu menjadi pahit. Meskipun dia tidak memiliki ambisi besar untuk mendominasi, dia juga tidak mau menuruti perintah orang lain. Selain itu, kekuatannya jauh melampaui Xiao Ding dan Xiao Li. Hatinya secara alami merasa tidak nyaman jika harus mendengarkan perintah mereka berdua. Perusahaan mercenari Desert Metal diciptakan oleh kami 3 bersaudara. Saya juga bisa dianggap sebagai pemimpin perusahaan dari Desert Metal.
Saya tidak berpikir Anda akan merendahkan diri sendiri dengan bekerja di bawah saya, bukan? Tampak jelas dari ketidaknyamanan di hati Luobu, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dengan begini, Xiao Yan menyebabkan Luobu dan beberapa dousi di dekatnya memiliki ekspresi yang lebih baik. Bekerja di bawah seseorang yang mungkin setingkat Do Uang tidak akan merendahkan diri. Sebaliknya, mereka akan merasa sangat dihormati. Pemimpin perusahaan Luobu, apakah Anda ingin bergabung, atau Anda ingin saya bersih-bersih? Bagaimana Anda ingin memilih, Anda dapat memutuskan sendiri. Berbicara sampai saat ini, Xiao Yan berhenti dan sambil tersenyum menambahkan. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Ditatap oleh sepasang mata hitam pekat itu, sudut mulut Luobu bergerak-gerak beberapa kali tanpa sadar. Dia menarik napas dalam saat ekspresinya berulang kali dan dengan cepat berubah. Setelah Luobu diam, interior aula sekali lagi menjadi sunyi. Suasana tenang hanya memiliki sedikit suara Xiao Yan yang dengan lembut mengetuk permukaan meja. Keheningan berlangsung lama. Sama seperti senyum di wajah Xiao Yan secara bertahap ditarik, Luobu akhirnya tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan. Hari ini, jika saya tidak setuju, saya takut perusahaan mercenari pasir akan segera dibubarkan. Xiao Yan hanya tersenyum dan tidak berkomitmen. Kalau begitu menurutmu aku punya pilihan? Wajah Luobu dipenuhi dengan kepahitan saat dia bertanya. Sepertinya kamu tidak. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah melihat senyum pahit di wajah Luobu dan mengetahui pilihannya, Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia membalik telapak tangannya dan botol giok kecil muncul di tangannya. Tatapannya menyapu Luobu dan 3 dousi di belakangnya. Botol giok sedikit miring dan 4 pil obat berwarna merah dituangkan. Dia menjentikan jarinya dan 4 pil obat ditembakkan ke tangan ke-4 orang yang tertegun. Jangan bilang aku tidak percaya padamu. Tentu saja, bahkan jika sekarang aku memberitahumu semua karena aku percaya padamu, aku khawatir kamu juga tidak akan mempercayaiku. Setelah mengucapkan kata-kata seteguk, Xiao Yan tersenyum dan berkata, hal-hal ini tidak bisa dianggap sebagai racun yang kuat. Namun, jika racun itu meletus, saya percaya selain pemimpin perusahaan Luobu yang harus bisa bertahan untuk sementara waktu, saya khawatir 3 orang yang tersisa akan mati di tempat. Memiringkan kepalanya ke Luobu, Xiao Yan menambahkan. Ingat, aku berkata bertahan sedikit lebih lama dan bukannya kamu bisa menahan racun. Melihat ekspresi kaku Luobu dan 3 orang lainnya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Ini hanya beberapa tindakan pencegahan yang telah saya lakukan. Lagi pula, tidak mungkin bagiku untuk sepenuhnya mempercayai kalian semua. Saya akan menyerahkan penawarnya secara bertahap kepada kakak laki-laki saya yang tertua. Selama Anda tidak mencoba sesuatu yang lucu, Anda akan baik-baik saja. Ketika Anda telah mendapatkan kepercayaan sejati di masa depan, saya akan membantu Anda semua menghilangkan racun. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain makan? Memegang pil berwarna merah di tangannya, Luobu terdiam sesaat sebelum menghela nafas. Dia jelas di dalam hatinya bahwa jika dia tidak mengonsumsi pelet obat, Xiao Yan pasti tidak akan percaya bahwa mereka akan dengan sukarela bergabung. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berkata, pemimpin perusahaan Luobu adalah orang yang cerdas. Anda secara alami memahami bahwa saya melakukan ini sebagai asuransi. Setelah tertawa pahit, Luobu mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Meskipun wajah itu masih membawa senyuman, di dalam sepasang mata hitam pekat ada rasa dingin dan ketidakpedulian yang biasa. Dilihat oleh tatapan sedingin es, Luobu menggigil dingin di dalam hatinya. Dia percaya bahwa jika dia dan yang lainnya menolak untuk mengonsumsi pil ini, akhir cerita mereka tidak akan jauh berbeda dengan beberapa orang dari klan Mo. Sebelumnya, menghela nafas lagi, Luobu menoleh ke 3 bawahan dan bertukar pandang. Mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala sebelum menelan pelet obat berwarna merah tanpa daya. Terlepas dari situasinya, kehidupan mereka hari ini setidaknya telah dilestarikan. Mengamati 4 orang yang mengonsumsi pil itu, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia perlahan-lahan berdiri dan berkata, Anda harus terlebih dahulu mempersiapkan masalah tentang merger. Beberapa cacing yang ada di perusahaan harus dibersihkan. Ingat, perusahaan mercenari Desert Metal tidak ingin ada sampah yang hanya tahu cara menindas orang lain dengan mengeksploitasi kekuatan perusahaan.
Setelah mengatakan ini, Xiao Yan berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Ding melirik Luo Bu yang tampak putus asa sebelum mengikuti di belakang Xiao Yan. Mengikuti di belakang Xiao Yan, sekelompok anggota, perusahaan mercenari Desert Metal, memandangi sosok kurus di depan mereka. Pikiran mereka terasa agak pusing. Hanya dalam setengah hari, kekuatan terbesar di kota Gurun Batu benar-benar telah digabungkan secara paksa ke dalam perusahaan mercenari logam gurun. Adegan komedi ini benar-benar membuat semua orang merasa seolah-olah sedang bermimpi. Duduk dengan putus asa di kursi, Luo Bu memandangi sekelompok orang yang pergi dalam satu file dan menghela nafas. Dia dengan lemah melambaikan tangannya dan berkata, "Bersiaplah untuk membersihkan semua orang yang tidak berguna." Pemimpin perusahaan, apakah kita hanya akan dimasukkan ke dalam perusahaan mercenari Desert Metal, seperti itu? Di belakangnya, seorang dousi tersenyum pahit dan berkata, "Jika kita tidak melakukan ini, lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Kekuatan Xiao Yan adalah sesuatu yang telah Anda lihat dengan jelas. Jika dia benar-benar ingin memusnahkan perusahaan mercenari pasir, kami, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan satu jentikan tangannya. Selain itu, mengikuti perusahaan tentara bayaran yang memiliki do uang sebagai payung akan lebih aman daripada di masa lalu." Luo Bu mengusap dahinya dan berkata. Mendengar ini, ketiga dousi hanya bisa tersenyum pahit satu sama lain, merasa sedih dan tidak bisa berkata-kata. Berjalan keluar dari aula, kelompok Xiao Yan perlahan menuju keluar. Mereka berbelok di sudut jalan sebelum langkah Xiao Yan melambat. Memalingkan kepalanya ke arah Xiao Ding dan Xiao Li, dia berkata sambil tersenyum. Meskipun dengan paksa menggabungkan perusahaan mercenari pasir menjadi perusahaan mercenari gurun logam, memiliki beberapa bahaya dengan kemampuan kakak dan kakak kedua, kupikir kalian berdua harus bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Ini memang sedikit merepotkan. Namun, dengan tindakan Anda barusan, saya yakin Luo Bu telah ditekan sedemikian rupa sehingga dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang sembrono. Adapun tentara bayaran yang telah dipindahkan dari perusahaan mercenari pasir, tidak perlu terlalu khawatir. Saya punya rencana untuk menanganinya. Xiao Ding berkata sambil menyeringai. Itu bagus. Melihat Xiao Ding tidak ragu-ragu, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia kemudian berkata, "Selanjutnya, saya akan pergi ke kota tempat klan Mo. Masalah di sini harus diselesaikan oleh kalian semua." Pergi ke klan Mo. Mendengar ini, Xiao Ding di sampingnya mengerutkan kening. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangguk dan mengingatkan. Hati-hati. Klan Mo adalah penguasa kota Yan. Selain itu, hubungan mereka dengan Sekte Awan Berkabut cukup baik. Baik. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menganggukkan kepalanya. Dia melambai ke arah Hai Bodong di samping. Setelah itu, punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu diperpanjang. Dia bangkit perlahan ke udara, melambaikan tangannya sambil tersenyum pada kelompok Xiao Ding yang tertegun di bawah sebelum naik ke udara bersama Hai Bodong. Saat mereka mengepakkan sayap, tubuh mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Bab 248 Kota Yan. Dua sinar cahaya redup terbang melewati cakrawala seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, mereka menghilang di cakrawala. Terbang di sisi Xiao Yan, Hai Bodong memiringkan kepalanya dan menggunakan cahaya bulan untuk menatap pemuda itu. Saat ini, ki asing yang menakutkan di tubuhnya sudah benar-benar menghilang. Menggantinya masih tingkat Do Usiki. Mengukur dua perubahan drastis Xiao Yan dengan mata tua keruh, Hai Bodong merenung untuk waktu yang lama dengan alisnya terkatup rapat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Adik Xiao Yan, ki asing yang bisa dibandingkan dengan Do Huang tidak benar-benar dipancarkan olehmu, bukan?" Kata-kata mendadak Hai Bodong menyebabkan kecepatan terbang Xiao Yan menjadi sedikit berkurang. Yang terakhir berbalik, menatap Hai Bodong dan berkata dengan senyum tipis. "Tuan Tua Hai, mengapa Anda mengatakan ini? Meskipun saya tidak menyangkal bakat pelatihan yang luar biasa dari adik Xiao Yan, sejujurnya, setelah berkeliaran selama bertahun-tahun, saya telah melihat orang-orang dengan bakat pelatihan yang sama seperti Anda, tetapi mereka paling banyak memiliki kekuatan Do Usi atau Dado Usi. Di usiamu. Adapun Do Huang, itu pasti tidak mungkin." Hai Bodong menjawab sambil tersenyum.
Oleh karena itu, setelah merasakan ki asing di tubuh Anda, saya pikir Anda telah mengaktifkan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Dengan kata lain, kekuatan itu sebenarnya bukan milikmu. Alis Xiaoyan sedikit terangkat. Dia melirik Hai Bodong, dan sesaat kemudian, dia menjawab dengan senyuman. Tuan Tuhai benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai Dou Huang. Matamu memang tajam. Mengenai hal ini, Xiaoyan tidak secara langsung menyangkal apapun. Dia jelas mengerti bahwa orang-orang kuat di kelas Dou Huang sudah bisa merasakan perbedaan antara kinya sendiri dan Kiao Lao. Namun, untungnya Hai Bodong bukan seorang alkemis. Jika tidak, dengan persepsi spiritual yang sangat kuat dari alkemis kelas Dou Huang, roh Yao Lao tidak akan punya tempat untuk bersembunyi dan akan ditemukan oleh orang tersebut. Ini juga alasan mengapa Yao Lao mengadopsi keheningan yang hati-hati di padang pasir ketika Raja Pil Guheh muncul. Meskipun Guheh mungkin tidak dapat sepenuhnya merasakan keberadaan Yao Lao, tetapi dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang sangat kuat, dia akan dapat mengetahui bahwa kekuatan itu pasti tidak dimiliki oleh Xiaoyan. Mendengar bahwa Xiaoyan tidak berniat menyangkal apa yang dia katakan, keterkejutan jelas melintas di wajah Hai Bodong. Namun, dia tahu lebih baik untuk tidak terus bertanya. Kekuatan itu mungkin memang bukan milikku, tapi Tuan Tua Hai hanya perlu tahu bahwa aku bisa mengendalikannya untuk bersaing dengan Dou Huang. Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan makna yang dalam. Hai Bodong tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Memang, terlepas dari asal-muasal kekuatan itu, Xiaoyan setidaknya mampu mengendalikannya. Dalam hal ini, dia adalah orang yang kuat yang bisa bersaing dengan Dou Huang. Selama tangan memegang kekuatan, semua keraguan dan provokasi akan runtuh dengan sendirinya tanpa perlu menyerang. Melihat Hai Bodong tidak mengatakan apa-apa lagi, Xiaoyan sedikit tersenyum. Pihak lain adalah orang yang pintar. Dia tahu bahwa sesuatu seperti kekuatan tidak dibagi berdasarkan asalnya. Siapapun yang memilikinya akan memiliki hak untuk berbicara. Ayo pergi. Kami akan mencoba bergegas ke kota Yan sebelum siang hari. Namun, saya tidak begitu yakin tentang jalan menuju kota Yan. Oleh karena itu, saya harus mengandalkan Tuan Tua Hai. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Meskipun saya telah tinggal di Desert City selama beberapa dekade, saya telah membuat peta setiap hari. Saya sangat akrab dengan rute ini. Ikuti aku. Hai Bodong tersenyum dan mengepakkan sayapnya yang sedingin es. Kecepatannya melonjak. Mengamati Hai Bodong yang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sayap awan ungu miliknya mengepak, dan dia buru-buru mengejar. Di langit malam, dua sinar cahaya melintas. Bulan perak yang tinggi di langit perlahan turun. Kota yang terletak di wilayah timur Kekaisaran Jiamha. Jalan besar yang luas yang menuju ke dan dari sana menyebabkannya menjadi tempat yang harus dilalui seseorang untuk menuju ke wilayah timur Kekaisaran dari wilayah tengahnya. Posisi yang didudukinya cukup beruntung. Oleh karena itu, kota yang dikenal sebagai kota terbesar di wilayah timur Kekaisaran Jiamha ini dijaga ketat oleh Kekaisaran sepanjang tahun. Dalam kota Yan, selain kekuatan Kekaisaran, yang terkuat secara alami adalah tujuan perjalanan Xiaoyan dan Hai Bodong, klan Mo. Karena monopoli yang sombong dari klan Mo, hampir 60% properti di kota Yan menjadi milik klan Mo. Keuntungan dari setiap tahun, bahkan setelah mengurangi kekayaan besar yang dibutuhkan untuk membayar pajak yang diperlukan dan yang dibutuhkan untuk meringankan hubungan, cukup untuk membuat Mo klan semakin gemuk. Sebuah pohon besar rawan terhadap angin tetapi dengan dukungan monster besar yang disebut Sekte Awan Berkabut, bahkan bangsawan Kekaisaran Jiamha tidak akan mudah menemukan masalah dengan klan Mo. Oleh karena itu, dengan mengembangkan seperti ini tanpa khawatir, kekuatan yang dikenal sebagai klan Mo sepertinya telah menjadi penguasa kota Yan. Jika bukan karena 3 klan besar lainnya di wilayah timur yang menjaganya, kekuatan klan Mo akan meluas ke kota-kota besar lainnya. Bahkan dengan 3 klan lainnya yang menghalangi perkembangannya, beberapa tahun ini, klan Mo mulai mampu menekan 3 klan besar lainnya dengan tetap mengandalkan dukungannya yang kuat, seperti seorang tuan yang berada di puncak. Setelah sehari tanpa henti terburu-buru dalam perjalanan mereka, Xiaoyan dan Hai Bodong secara bertahap mendekati wilayah kota Yan.
Ketika bulan perak di langit berubah menjadi matahari yang panas, garis besar kota besar yang memancarkan jejak keganasan akhirnya muncul di ujung pandangan mereka. Di bawah sinar matahari dari langit, kota besar yang jauh itu seperti binatang buas kuno yang merayap di tanah. Xiao Yan dan Hai Bodong mendarat beberapa ratus meter dari kota Yan. Mereka beristirahat sejenak sebelum masing-masing mengenakan jubah besar berwarna hitam panjang. Jubah panjang yang luas benar-benar menutupi tubuh dua orang di dalamnya. Kain hitam yang diturunkan dari atas kepala menghalangi orang untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Meskipun Xiao Yan tidak takut pada klan Mo, bisa menyelesaikan masalah dengan sempurna sambil menyembunyikan identitasnya secara alami adalah yang terbaik. Selain itu, Hai Bodong juga mengatakan bahwa dia tidak ingin secara terbuka menyinggung sekte awan berkabut. Jelas monster besar yang telah mendominasi kekaisaran Magia ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh orang yang pernah dikenal sebagai Kaisar Es ini. Setelah mengganti pakaian mereka, kedua orang itu mengikuti jalan utama yang luas dan berjalan perlahan menuju kota besar yang menjulang tinggi yang tidak jauh. Saat mereka mendekati gerbang kota, Xiao Yan agak tertegun melihat puluhan tentara bersenjata lengkap di pintu masuk kota. Mereka berdiri di dua sisi tembok kota dan tatapan tajam mereka terus menyapu orang-orang yang lewat dan pergi. Melihat keamanan yang tampaknya ketat, alis Xiao Yan sedikit ditekan. Tempat ini bisa dianggap cukup jauh dari perbatasan Kekaisaran Magia. Mengapa pertahanan di sini lebih ketat daripada di kota gurun? Menggelengkan kepala agak ragu, Xiao Yan dan Hai Bodong bertukar pandang. Mereka menarik, Dou Peng, berwarna hitam dan diam-diam mengantri di belakang, mengikuti antrian saat mereka perlahan menuju ke pedalaman kota. Catatan, Dou Peng topi jerami berbentuk kerucut dengan kain panjang dipasang di ujungnya. Kain itu menyembunyikan wajah orang itu seperti jubah. Betapa megahnya. Klan Mo memang klan terbesar di kota Yan. Saat mereka mengantri, beberapa pria yang mengenakan seragam tentara bayaran di depan Xiao Yan mulai berbicara di antara mereka sendiri, mungkin karena kebosanan. Hehe, hari ini sepertinya hari ulang tahun tetua pertama dari klan Mo, Mo Cheng. Saya mendengar bahwa tidak hanya banyak kekuatan di wilayah timur ini bergegas untuk memberi selamat kepadanya, tetapi sekte awan berkabut juga telah mengirim seseorang ke sini. Oh, sekte awan berkabut juga telah mengirim seseorang? Mo Cheng ini memiliki prestise yang tinggi. Klan Mo mungkin besar tapi di mata sekte awan berkabut, apa itu? Jika bukan karena klan Mo membayar upeti sebesar itu kepada sekte awan berkabut setiap tahun, sekte awan berkabut dengan cakrawala mereka tidak akan pernah menurunkan diri untuk berhubungan dengan klan Mo. Salah satu tentara bayaran itu menepis mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Hehe, itu juga benar. Beberapa tentara bayaran itu tampaknya tidak menyukai Mo Clan, dan mereka semua bergema dengan tawa lembut. Berdiri di belakang kelompok itu, Xiao Yan mendengar percakapan beberapa tentara bayaran dan menyipitkan matanya. Dia tertawa pelan. Kami benar-benar telah sampai pada saat yang modis. Bajingan tua itu sebenarnya sedang merayakan ulang tahunnya. Karena begitu banyak kekuatan telah tiba, sepertinya tidak akan mudah bagi kami untuk mengambil tindakan. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu. Tuan tua Hai, dengan kekuatan gabungan kita, lupakan tentang klan Mo, kita tidak perlu takut bahkan pada sekte awan berkabut. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pemimpin dari sekte awan berkabut secara pribadi akan datang untuk memberi selamat kepadanya? Xiao Yan tertawa dengan lembut. Jika itu masalahnya, mereka akan terlalu menyanjung Mo Cheng. Hai Bodong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebagai pemimpin dari sekte awan berkabut, orang yang sangat kuat untuk makhluk sebesar ini, berapa banyak orang di Kekaisaran Magia yang memiliki kualifikasi untuk membiarkan dia secara pribadi datang untuk memberi selamat kepada mereka? Kurasa aku tidak berjanji untuk berakting denganmu. Setelah tertawa sebentar, Hai Bodong tiba-tiba terdiam dan tiba-tiba berkata, Hehe, Tuan Tua Hai, ketika saatnya tiba dan aku membutuhkanmu, bertindaklah. Saya tahu itu sangat mahal untuk membuat Anda bertindak, tetapi saya pikir saya harus mampu membelinya. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Saya sangat berharap bahwa Anda akan berhutang budi kepada saya. Hai Bodong menepuk bahu Xiao Yan dan berkata dengan lembut.
Sambil tersenyum, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat antrian yang hendak menghubunginya. Dia akan berjalan ke depan ketika gelombang suara derap kuda terdengar tidak jauh di belakangnya. Dia menoleh dan melihat tidak jauh dari situ, beberapa pria dan wanita yang menunggang kuda sedang berlari kencang. Debu yang mereka angkat di sepanjang jalan membuat marah semua orang di antrian. Namun, ketika tatapan geram mereka menatap sosok manusia terkemuka yang sedang menunggang kuda, amarah di hati mereka segera tertelan dengan paksa. Pemimpin yang sedang menunggang kuda adalah seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan pakaian ketat berwarna merah yang membungkus sosoknya yang sangat indah. Wajahnya sangat cantik, dan dia mengenakan hiasan kristal kecil di dahinya yang bersih dan cerah. Saat dia bergoyang sedikit, wajah yang membawa aura manja itu memiliki kepintaran ekstra. Penglihatan wanita berpakaian merah tidak berhenti karena masalah yang ditimbulkannya pada orang-orang yang mengantri. Dia hanya menoleh ke belakang sekali dan melanjutkan, memimpin sekelompok orang dengan sembrono bergegas ke kota di bawah tatapan tak berdaya dari para prajurit yang menjaga kota. Langkah kaki kuda yang berlari perlahan-lahan menjadi jauh. Baru kemudian terdengar suara omelan tidak puas dari orang-orang yang mengantri. Sialan. Yang dia andalkan hanyalah identitasnya sebagai wanita muda kedua dari klan Mo. Bangsat sombong. Klan Mo Anda telah menjadi hewan peliharaan bagi sekte awan berkabut untuk mendapatkan posisi hari ini. Setiap saat mereka tidak menyukai layanan Anda, cepat atau lambat mereka akan mengusir klan Mo Anda. Mendengar kutukan lembut terdengar di belakangnya, Xiao Yan tersenyum tipis. Pandangannya yang menyempit dialihkan ke jalur gerbang kota yang gelap. Setelah itu, dia menata kembali jubah hitamnya dan perlahan masuk di bawah pengawasan tentara sekitarnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 249 Nalan. Setelah melewati terowongan yang agak dalam dan gelap di bawah tembok kota, sinar matahari yang menusuk tiba-tiba bersinar, menyebabkan Xiao Yan menyipitkan mata. Sesaat kemudian, saat matanya menyesuaikan dengan sinar matahari, mata Xiao Yan melebar. Suara ramai dan mendidih juga mulai memenuhi telinganya. Begitu dia melebarkan matanya, interior kota yang sangat besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Berdiri di pintu keluar tembok kota, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan memandangi toko-toko yang tampak padat dan mewah di kedua sisi jalan, serta arus orang yang datang dan pergi. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji ukuran kota. Kota ini layak menjadi kota terbesar di wilayah timur kerajaan Jiama. Jumlah kerumunan dan tingkat kemewahan seperti ini dapat dibandingkan dengan jumlah kota batu hitam yang sebelumnya dikunjungi Xiao Yan. Berdiri di jalan, Xiao Yan mengusap telinganya, yang bengkak menyakitkan karena ledakan suara yang tiba-tiba. Kelelahan yang sulit disembunyikan muncul di matanya. Dia mengusap pelipisnya, menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Hai Bodong di sisinya. Kami terus-menerus bergegas ke sini selama hampir 2 hari. Haruskah kita pertama-tama mencari tempat untuk beristirahat sebentar dan menanyakan informasi tentang klanmu? Oke, itu juga. Mendengar ini, Hai Bodong mengangguk sedikit. Meskipun kemampuannya untuk menahan kelelahan jauh melebihi orang biasa setelah dia memasuki dunia Dou Huang, 2 hari terbang tanpa henti sebagian besar telah menghabiskan doukinya. Dia secara alami tidak akan setuju dengan bisa beristirahat sejenak. Melihat Hai Bodong menganggukkan kepalanya, Xiao Yan tersenyum dan memimpin jalan ke jalan. Setelah itu, mereka mengikuti arus orang dan perlahan berjalan ke depan. Sepanjang jalan, toko-toko rumit di sekitar Xiao Yan yang menyebabkan orang-orang terpesona hanya membuat Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Setelah berjalan ke ujung jalan, Xiao Yan menampar bibirnya dengan suara, cek cek cek. Dia tertawa pelan. Saya telah mengamati. Jalan ini memiliki total 103 toko. Di antaranya, 74 di antaranya memiliki tulisan, Mo, di plakat di atas toko. Orang-orang mengatakan bahwa klan Mo adalah penguasa kota Yan ini. Melihat ini, memang benar. Sekarang, klan Mo ini memang menjadi lebih baik jika mereka semakin kacau. Saat itu, ketika saya datang ke sini, ada cukup banyak kekuatan di kota Yan ini yang bisa bersaing dengan klan Mo. Tatapan Hai Bodong melihat sekelilingnya sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah sekte awan berkabut benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Sebuah klan yang tidak terlalu kuat di masa lalu sebenarnya bisa berkembang dengan cara ini dengan mengandalkan mereka.
Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya, mengerutkan kening. Kekuatan di permukaan sekte awan berkabut tidak terlalu menakutkan. Namun, kekuatan tersembunyinya sangat menakutkan. Anda perlu tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, ada sejumlah orang kuat yang tidak diketahui yang telah keluar dari sekte awan berkabut. Orang-orang kuat ini tersebar di seluruh kekaisaran Mahajia. Beberapa dari mereka bahkan keluar dari kekaisaran. Sebagian besar kekuatan yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri terkait dengan sekte awan berkabut. Anda bahkan dapat menggunakan analogi mereka sebagai kekuatan cabang dari sekte awan berkabut. Bayangkan sejenak apa yang akan terjadi jika suatu hari sekte awan berkabut mengumpulkan semua orang kuat ini, atau kekuatan yang telah mereka ciptakan, seberapa mengerikankah entitas yang sangat besar ini? Ketika saatnya tiba, saya pikir bahkan dengan leluhur tua dari keluarga kerajaan-kerajaan Jiama yang tetap berjaga, bangsawan mungkin harus berdiri di satu sisi. Keseriusan yang jarang terlihat muncul di wajah Hai Bodong saat dia berkata dengan lembut. Ini benar-benar menakutkan. Mendengar ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Aku tidak tahu perseteruan macam apa yang kamu miliki dengan sekte awan berkabut, tapi melihat bahwa kamu dapat dianggap sebagai kenalanku, aku harus memberimu beberapa nasihat. Jika Anda tidak dapat menghindari untuk memprovokasi mereka, maka berusahalah sebaik mungkin untuk memprovokasi mereka sesedikit mungkin. Sarang lebah tidak bisa disentuh sembarangan. Hai Bodong merenung sejenak sebelum kembali diam. Xiao Yan memutar kepalanya dengan lembut dan telapak tangannya menepuk lengan bajunya dengan ringan. Beberapa saat kemudian, langkah kakinya perlahan mulai maju lagi. Setelah beberapa waktu, dia menoleh, tersenyum dan berkata, mungkin apa yang kamu katakan masuk akal tetapi ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Bahkan jika saya akhirnya menusuk melalui sarang lebah, saya tidak akan berubah. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu mengapa pemuda yang memiliki masa depan tanpa batas ini bersikeras memprovokasi sekte awan berkabut dengan keras kepala. Apakah dia tidak tahu bahwa tindakan semacam ini sedikit bodoh? Selain itu, jika mereka benar-benar berniat untuk bertindak seperti lebah di masa depan dan dengan putus asa datang kepada saya untuk mencari masalah, maka, saya akan memberitahu mereka bahwa saya, Xiao Yan, bukanlah tanah liat yang lunak. Jika mereka berani datang, saya berani membunuh. Saya masih muda, dengan banyak waktu untuk disia-siakan. Hanya dengan kekuatan Dou Huang, saya mungkin tidak dapat merobohkan sekte awan berkabut. Dalam hal ini, saya akan bekerja keras untuk Dou Zhong. Jika Dou Zhong tidak mencukupi, maka Dou Sheng, bahkan Dou Di. Kata-kata samar yang Xiao Yan yang tiba-tiba berbalik dan berkata, menyebabkan langkah Hai Bodong sedikit terhenti. Wajahnya tercengang saat dia melihat wajah halus dan tampan itu yang dengan erat mengerucutkan bibirnya dan tampak sangat keras kepala dan ganas. Beberapa saat kemudian, pikiran yang membuatnya tersenyum pahit tanpa daya tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Oh, benar. Siapakah leluhur lama kekaisaran Mahajia yang dibicarakan Tuan Tua Hai? Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan ragu. Monster tua. Kamu bisa pergi dan mengenal sendiri monster tua ini ketika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke ibu kota di masa depan. Benda lama itu adalah pelindung kerajaan-kerajaan Jiama. Kekuatannya sangat kuat. Setelah lama tidak melihatnya, aku bertanya-tanya seberapa besar kekuatannya meningkat. Hai Bodong mengelus jenggotnya. Ekspresi wajahnya agak ketakutan. Beberapa saat kemudian, dia tertawa. Saat itu, dia juga bertarung dengan Ratu Medusa. Namun, dia lebih baik dariku dan benar-benar berhasil bermain imbang dengan Ratu Medusa. Dia juga berhasil mundur tanpa cedera serius. Mendengar ini, kejutan menyerbu wajah Xiao Yan. Ratu Medusa adalah orang yang kuat berdiri di puncak Dou Huang. Mampu bertarung dengannya tanpa kalah, monster tua ini kemungkinan besar setidaknya adalah bintang 6 Dou Huang atau lebih besar. Xiao Yan berseru dan menggelengkan kepalanya. Langkah kakinya terhenti perlahan dan tatapannya mengarah ke penginapan mewah di sisi jalan bernama Mosuo Garden. Dia menghadap Hai Bodong dan bertanya. Haruskah kita istirahat sementara di sini? Baik. Hai Bodong mengangguk. Keduanya masuk ke penginapan mewah ini dan menyapu pandangan mereka ke interior. Mereka sedikit terkejut saat menyadari bahwa aula penginapan ini sebenarnya memiliki cukup banyak orang yang duduk.
Setelah mengangkat telinga dan mendengar percakapan orang-orang ini, Xiao Yan mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah mereka yang bergegas dari tempat lain bersiap untuk merayakan ulang tahun tetua pertama dari klan Mo. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan ke konter. Ketika dia mengatakan bahwa dia menginginkan 2 kamar, pelayan wanita yang sedikit cantik mengukurnya dan dengan manis berkata, "Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki kartu undangan klan Mo?" Kartu undangan? Xiao Yan bingung. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Haruskah kita benar-benar mendapat undangan dari klan Mo untuk datang ke Yan City? Saya minta maaf, Pak. Selama beberapa hari ini, semua penginapan di kota Yan telah dipesan oleh klan Mo. Penginapan ini hanya akan menerima tamu klan Mo. Senyum pelayan wanita itu sangat sopan saat dia menjawab. Tampaknya klan Mo agak sombong. Xiao Yan tertawa pelan. Dia kemudian bermain dengan ornamen di konter saat dia berkata dengan malas. Mendengar ini, ekspresi pelayan wanita menegang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang yang berani mengatakan sesuatu yang buruk tentang klan Mo. Di kota Yan. Saat ini, dia tidak bisa tersenyum atau tidak tersenyum. Wajahnya sangat malu. Plak. Melihat wajah malu pelayan wanita itu, Xiao Yan merasa bosan. Dia berbalik berniat untuk pergi. Namun, bayangan hitam tiba-tiba berayun dengan kejam dan menabrak konter besar dengan suara, plak. Dari mana asal udik negara ini? Beraninya kau menegur klan Moku karena bersikap sombong di Yan City? Di balik bayangan hitam, tawa dingin wanita itu dengan cepat terdengar dari sisi kiri Xiao Yan. Mendengar nada ini yang jelas milik wanita nakal dari sebelumnya, ketidaksabaran melintas di mata Xiao Yan. Dia berbalik dan menatap sekelompok orang di kejauhan. Kelompok orang yang mendekat ini jelas masih sangat muda. Pemimpinnya mengenakan gaun merah ketat. Sosoknya yang melimpah menonjol di tempat yang seharusnya dan tenggelam di tempat yang seharusnya, tampak cukup menarik. Di tubuh bagian bawahnya, rok ketat dari kulit yang berkumpul di pahanya memperlihatkan kaki putih salju panjang telanjangnya ke udara. Di aula, ada banyak tatapan pria yang sesekali menyapu sepasang kaki cantik ini. Kerinduan melintas di mata mereka. Setelah menyapu matanya ke wanita berpakaian merah ini memegang cambuk panjang, Xiao Yan mengenalinya. Dia adalah orang yang disebut nona muda kedua dari klan Mo yang telah menunggangi kuda lari di pintu masuk kota sebelumnya. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik wanita sombong ini sebelum dia benar-benar kehilangan minat. Dia menggelengkan kepalanya, membalikkan tubuhnya dan menuju keluar. Anak nakal. Anda meminta untuk mati. Melihat cara Xiao Yan yang mengabaikan, wanita berpakaian merah yang selalu dipegang sebelumnya di telapak tangan semua orang seperti harta karun segera mengangkat alisnya secara vertikal. Dengan suara, dari cambuk panjang di tangannya, itu berubah menjadi bayangan hitam dan dengan keras dilemparkan ke arah Xiao Yan. Ketika cambuk panjang hendak mencapai tubuh Xiao Yan, nyala api berwarna hijau tiba-tiba dan anehnya muncul ke permukaan. Tidak hanya suhu panas membakar cambuk panjang menjadi ketiadaan, tapi api berwarna hijau samar juga tiba-tiba melesat ke arah wanita berpakaian merah. Ketika nyala api berwarna hijau muncul, suhu di aula tiba-tiba naik. Ada sejumlah orang yang mendapat informasi baik di aula. Ketika mereka melihat api berwarna hijau, mereka tanpa sadar berteriak dengan cemas. Api surgawi? Gumpalan api kecil berwarna hijau ditembakkan langsung ke kepala wanita berpakaian merah di bawah suara cemas semua orang. Jika dia dipukul, bahkan jika dia beruntung bisa melarikan diri dengan nyawanya, wajah cantiknya akan menjadi bekas. Syok muncul di matanya yang indah. Wanita berpakaian merah itu terkejut saat dia melihat api berwarna hijau yang tak henti-hentinya menjadi lebih besar di matanya. Dia ingin menghindar tetapi dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menghindarinya? Pada saat itu, dia hanya bisa dengan bodohnya berdiri di tempat dan membiarkan nyala api berwarna hijau itu melesat sesuka hatinya. Saat nyala api berwarna hijau hendak mengenai wanita berpakaian merah itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari luar. Itu meraih wanita itu dan dengan cepat melesat ke samping, menghindari nyala api berwarna hijau. Serangan api berwarna hijau meleset. Setelah kehilangan targetnya, secara tidak sengaja ia menabrak pahatan batu berwarna hijau di belakang tempat wanita berpakaian merah itu berdiri.
Segera, pahatan batu yang keras berubah menjadi tetesan cairan dalam sekejap di bawah mata semua orang. Mendesis. Melihat gumpalan api itu benar-benar menakutkan sejauh ini, semua orang di aula menghirup udara dingin. Segera mereka mengalihkan pandangan kaget mereka ke arah pemuda berpakaian hitam di konter yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Adik kecil ini, tolong hentikan. Dari suatu tempat di aula, seorang pria paruh baya buru-buru keluar. Di belakangnya adalah wanita berwajah cantik putih pucat dengan gaun merah. Jelas, orang yang menyelamatkannya sebelumnya adalah pria paruh baya ini. Melihat pria paruh baya yang berdiri agak jauh dan tidak mau mengambil langkah maju, Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Tangannya yang panjang perlahan terulur dari bawah jubah hitamnya. Gumpalan api berwarna hijau sekali lagi dengan nakal mengalir ke ujung jarinya. Adik laki-laki, barusan, Ling Lin terlalu impulsif. Karena akun klanmu, bisakah kamu tidak menurunkan dirimu ke levelnya? Pria paruh baya itu menatap api berwarna hijau di ujung jari Xiao Yan dengan kulit mati rasa di kepalanya saat dia menangkupkan tinjunya dan dengan sopan bertanya. Klanmu. Sudut mulut Xiao Yan ditarik sedikit. Dia melirik pria paruh baya yang kekuatannya berada di kelas 2 usi dan dengan dingin tertawa. Disiplinkan orang-orang di klanmu dengan benar. Jangan berpikir bahwa klanmu tidak perlu khawatir tentang apapun hanya karena dukungan sekte awan berkabut. Anda tidak pernah tahu jika suatu hari Anda akhirnya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda sakiti. Bahkan sekte awan berkabut tidak akan bisa melindungi Anda. Tawa dingin pemuda itu bergema di aula. Semua orang terguncang oleh kata-kata yang agak sombong ini. Tatapan mereka melirik nyala api berwarna hijau yang menakutkan di ujung jari Xiao Yan. Setelah itu, mereka melirik Hai Bodong yang berwajah acuh tak acuh dan benar-benar diam di belakang Xiao Yan. Mereka semua sangat bijaksana untuk tetap diam. Mampu memiliki nyala api berwarna hijau yang menakutkan di usia yang begitu muda, pasti tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada orang yang sangat kuat yang membantu di belakangnya. Jika memang ada orang yang kuat dengan level seperti itu di belakang punggung pemuda itu, maka kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya tidak bisa dianggap sebagai kata-kata sombong. Adik laki-laki benar. Setelah saya kembali hari ini, saya pasti akan meminta pemimpin klan untuk menghukum Ling Lin dengan benar. Pria parubaya ini jelas bukan orang bodoh. Karena itu, dia tidak langsung menjadi marah karena kata-kata itu. Sebaliknya, dia ikut tertawa. Setelah melirik pria parubaya itu, tatapan Xiao Yan beralih ke wanita berpakaian merah cantik itu. Tampaknya telah merasakan tatapan Xiao Yan menyapu dirinya, wanita yang bertingkah sombong beberapa saat yang lalu ini segera menyembunyikan wajah putih pucatnya di belakang punggung pria parubaya itu, takut gumpalan api berwarna hijau yang menakutkan akan sekali lagi meluncurkan serangan kejutan. Sikapnya yang pemalu tidak memiliki perasaan sombong atau lalim sedikit pun. Telapak tangan Xiao Yan perlahan menarik jubah hitam itu. Dia baru saja akan berbalik ketika pria parubaya itu buru-buru mengambil langkah ke depan dan dengan sopan berkata, "Dua tuan, selama beberapa hari ini, semua penginapan telah dipesan oleh klanmu. Oleh karena itu, bahkan jika Anda berdua berjalan melalui seluruh kota Yan, Anda tidak akan dapat menemukan tempat peristirahatan. Bagaimana dengan ini? Sebagai permintaan maaf kepada kalian berdua, saya akan memesan tempat ini untuk segera menyiapkan 2 kamar paling mewah. Bolehkah saya tahu apakah Anda bersedia menerima permintaan maaf margamo kami?" Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dia menoleh dan menatap pria parubaya yang sangat ramping dalam cara dia melakukan sesuatu. Setelah bertukar pandang dengan Hai Bodong, dia tidak memiliki kata-kata yang sopan. Dia berbalik, berjalan menuju tangga dan berkata dengan lemah, "Pimpin jalan." Mengamati sikap Xiao Yan dan Hai Bodong yang tegas, pria parubaya itu bingung. Dengan segera, dia buru-buru memulihkan akal sehatnya. Dia menenangkan wanita berbaju merah di belakangnya dan buru-buru menyusul. Mengamati Xiao Yan yang perlahan menghilang di ujung tangga, suasana tegang di aula berangsur-angsur sedikit mereda. Bisikan pribadi yang lembut mulai terdengar. Tampaknya mereka semua menebak-nebak latar belakang lelaki tua misterius dan pemuda misterius ini. Beberapa kemerahan perlahan muncul di wajah cantik putih pucat dari wanita berpakaian merah setelah Xiao Yan menghilang. Punggung tangannya mengusap kabut di matanya yang indah.
Ini adalah pertama kalinya dia menerima perawatan seperti itu setelah bertahun-tahun. Selain wanita muda, para pria muda yang terpana oleh kejadian itu dengan tergesa-gesa mulai mengucapkan kata-kata yang menghibur. Karakter wanita berpakaian merah mungkin manja, tapi setidaknya dia adalah anak dari keluarga terkemuka. Setelah beberapa waktu, dia berhasil menstabilkan emosinya. Sikap manja saat ini jelas melemah. Meskipun senyumnya masih kuat, kecantikan selalu cantik. Tidak peduli apa yang terjadi, para pria di sekitarnya akan sangat menyanjungnya. Linglin, pria yang sebelumnya benar-benar terlalu keji. Anda bisa yakin. Besok, saya pasti akan menemukan beberapa orang untuk membantu Anda membalas dendam. Para pemuda yang sebelumnya hanyalah patung beku sebelumnya pada saat ini dengan tergesa-gesa dan antusias menunjukkan keberanian dan tekad mereka di depan keindahan ini. Keke, Linglin Mei Mei, mengapa kamu menangis begitu menyedihkan? Jangan bilang kalau ada seseorang yang berani mengganggumu di kotayan ini. Saat para pria muda menunjukkan keberanian mereka di depan wanita berbaju merah, tawa yang jelas seperti bel tua yang halus tiba-tiba keluar dari luar pintu. Kotayan, Anda tidak akan dapat menemukan tempat peristirahatan. Keke, bagaimana dengan ini? Sebagai permintaan maaf kepada kalian berdua, saya akan memesan tempat ini untuk segera menyiapkan 2 kamar paling mewah. Bolehkah saya tahu apakah Anda bersedia menerima permintaan maaf Margamo kami? Tawa lembut yang sehalus pegunungan yang dalam ditransmisikan ke aula, menyebabkan hati semua orang bergetar. Segera, banyak tatapan buru-buru beralih ke pintu masuk. Tidak lama setelah tawa samar seorang wanita terdengar, gaun berwarna putih bulan yang elegan perlahan muncul di depan pandangan semua orang. Dengan tatapan menyaksikan wanita itu dengan anggun berjalan ke pintu utama, di dalam aula, semua napas pria tersendat. Mata di mana rasa ingin tahu awalnya muncul segera dipenuhi dengan keheranan. Wanita itu mengenakan jubah panjang berwarna putih bulan berlengan lebar dan ketat. Pinggangnya yang sangat bisa dipeluk diikat dengan sabuk berwarna perak yang secara tepat dan sempurna memperlihatkan pinggangnya yang sempit. Tangan wanita itu sangat lembut. Kulitnya lembut dan alis kecilnya menunjukkan keanggunan dunia lain yang samar saat dia tersenyum berseni. Senyuman itu tampak lembut tetapi memiliki ketidakpedulian yang membuat semua orang menjauh. Sepasang anting giok berwarna hijau tergantung di daun telinga wanita itu. Bunyi, denting, lembut saat anting giok bergoyang seperti musik bergerak yang diciptakan oleh pertunjukan mata air pegunungan dan terumbu karang. Wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul memiliki temperamen dan kecantikan yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan wanita berpakaian merah. Ketika mereka berdua berdiri bersama, itu menyebabkan orang merasa agak rendah hati. Di aula, banyak tatapan hangat bergerak ke tubuh wanita cantik yang sempurna dan indah. Namun, ketika tatapan mereka tiba-tiba beralih ke pedang panjang berwarna perak berbentuk awan yang ditarik di lengan baju luas wanita itu, panas di mata mereka tiba-tiba disiram oleh sepanci air dingin. Saat tatapan mereka menghilang, mereka samar-samar menunjukkan rasa hormat. Wajah cantik wanita berpakaian merah itu tercengang saat dia menatap wanita seperti bangsawan yang tersenyum yang berjalan ke pintu utama. Setelah dikejutkan sesaat, dia buru-buru meloncat dan melepaskan tawa bahagia yang dipenuhi cinta. Kak Nalan, kenapa kamu datang? Bab 250 Istirahat. Mengamati wanita yang sedang melompat dengan wajah penuh kegembiraan, wanita berjubah bulan itu tertawa pelan. Senyumannya tertutup, memegang bangsawan yang tersembunyi. Itu tidak menyebabkan orang merasa bahwa itu dingin tetapi, itu memiliki sikap menyendiri yang memberi orang perasaan yang dangkal. Terlepas dari segalanya, 3 tahun telah menyebabkan wanita muda yang belum dewasa menjadi jauh lebih dewasa. Semua orang di aula menyapu mata mereka pada senyum yang muncul di wajah cantik wanita berjubah bulan. Semua dari mereka tidak bisa membantu tetapi terpesona. Setelah wanita berjubah bulan masuk, seorang lelaki tua dengan pakaian yang sama juga masuk, tersenyum. Dia berdiri di belakang wanita muda itu. Saat mata lamanya terbuka dan tertutup, kadang-kadang akan ada cahaya cemerlang yang melintas. Tangan keriput yang terentang di luar lengan bajunya bergoyang-goyang tanpa ritme apapun, seperti cakar elang yang tajam. Setelah Linglin menyapa wanita berjubah bulan, dia tersenyum dan berkata dengan manis kepada orang tua di belakang. Tuan tua Geye. Keke, setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, Linglin benar-benar menjadi semakin cantik.
Orang tua yang dipanggil sebagai Ge tertawa dan mengangguk. Warna merah tua muncul di wajah cantiknya saat wanita berpakaian merah, yang disebut Linglin, dengan penuh kasih sayang menarik giok hangat wanita berjubah bulan seperti tangan putih halus. Dia sangat terkejut ketika dia berkata, "Sister Nalan, saya tidak menyangka bahwa Anda secara pribadi akan turun dari gunung awan berkabut. Jika ayah dan yang lainnya tahu tentang itu, mereka pasti akan sangat bahagia. Saya hanya menjalankan instruksi guru. Selain itu, kebetulan saya harus pulang selama periode ini. Oleh karena itu, saya mampir di sepanjang jalan." Wanita berjubah bulan berkata dengan suara lembut. Matanya yang cerah berputar dan menyapu aula sebelum dengan bercanda berkata, "Melihat sikap sedih Sister Linglin beberapa saat yang lalu, apakah seseorang menggertakmu?" Diingatkan akan pertanyaan ini oleh wanita berjubah bulan, senyum canggung muncul di wajah cantik Linglin. Meskipun dia manja, dia bukan orang bodoh. Dari tindakan tetua yang baru saja menyelamatkannya, dia tahu di dalam hatinya bahwa pemuda yang tampak sedikit lebih muda darinya ini pasti bukanlah seseorang yang harus dengan mudah dia provokasi. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan semuanya secara rinci untuk menghindari masalah yang tidak perlu. "Tidak apa. Saya baru saja bertemu dengan orang yang menarik." Linglin melambaikan tangannya. Sudut matanya tidak bisa menahan pandangan kepahatan batu yang telah berubah menjadi cairan di sampingnya. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit lebih pucat. Pemuda yang penampilannya nampak halus dan tampan itu tidak menunjukkan kelembutan sedikit pun terhadap wanita ketika dia menyerang. Setelah 3 tahun pelatihan, wanita berjubah bulan itu jelas bukan lagi gadis yang belum dewasa yang berani lari ke rumah orang lain untuk membatalkan perjanjian pernikahan hanya karena dia tidak mau. Oleh karena itu, perubahan pada wajah Linglin tidak luput dari perhatiannya. Tatapannya mengikuti ke samping dan menepi, akhirnya berhenti di cairan batu yang masih memancarkan panas. Dia sempat bingung. Segera, keseriusan muncul di wajah cantiknya yang selalu berubah. Memiringkan kepalanya, dia bertukar pandang dengan Geye di sampingnya. Keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ini adalah orang kuat yang fasih dalam tipe api Douki. Saat mereka bertukar pandang, pikiran ini dengan cepat melintas di hati mereka. Setelah itu, keterkejutan di wajah mereka dengan cepat ditarik. Pucat di wajah Linglin hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Dia berbalik dan menatap sekelompok anak muda yang awalnya berkerumun di sekitarnya, ingin masuk ke buku bagusnya. Namun saat ini, mereka sedang mengamati wanita berjubah bulan di belakangnya dengan wajah penuh kerinduan. Wajah salah satu dari mereka, yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah, memerah dan matanya dipenuhi dengan gairah. Mengamati ekspresi memalukan orang-orang ini, Linglin sedikit mengernyit. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Sekelompok orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Kekuatan kecil yang dimiliki klanmu hanyalah beberapa batu yang hancur di bawah kaki seseorang jika dibandingkan dengan dia. Menggelengkan kepalanya, Linglin tidak lagi peduli dengan para pesolek muda ini. Dia tersenyum dan berkata kepada wanita berjubah bulan. "Sister Nalan, malam akan segera tiba. Mengapa Anda tidak beristirahat di sini untuk malam ini? Tempat ini memiliki ruangan khusus untuk menghibur seseorang dengan status Sister Nalan." "Baik. Saya akan merepotkan Sister Linglin." Wanita berjubah bulan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya sekali melawan menyapu tumpukan batu cair. Dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Sebelum saya turun dari gunung, guru telah memberitahu saya bahwa benua Douki ini sangat besar dengan jumlah orang unik dan peristiwa misterius yang tak terhitung banyaknya. Saya tidak menyangka bahwa saya telah memperluas wawasan saya setelah pergi beberapa waktu yang lalu." Mendengar ini, Linglin tersenyum canggung, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia fokus untuk menunjukkan jalan di depan, menuntun wanita berjubah bulan dan lelaki tua itu menaiki tangga. Mengamati beberapa orang yang menghilang di tepi tangga, banyak bisikan muncul di aula, terdengar seperti lalat rumah. Cek-cek, sungguh tidak terduga. Bahkan murid pribadi pemimpin dari Sekte Awan Berkabut secara pribadi datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Mo Cheng. Gengsi klan Mo ini pasti telah tumbuh. Tepat sekali. Dia memiliki keanggunan yang tak tertandingi meski masih sangat muda.
Bahkan dengan kekuatan kami sebenarnya tidak dapat melihat melalui yayasannya. Dia benar-benar pantas disebut sebagai murid pribadi pemimpin dari Sekte Awan Berkabut. Hehe, sungguh gadis yang cantik. Siapapun yang menikahinya akan menerima tawaran besar. Pemimpin masa depan dari Sekte Awan Berkabut, putri dari klan Nalan. Siapa di kekaisaran Mama ini yang dapat dibandingkan setelah menambahkan dua kekuatan ini bersama-sama? Secara kebetulan, aku sepertinya telah mendengar beberapa rumor terakhir kali bahwa tuan muda ketiga dari klan Xiao di kota Wutan tampaknya adalah tunangannya. Kapan kamu mendapatkan berita ini? 3 tahun lalu, Nyonya Nalan secara agresif menyerang klan Xiao dan memaksa kepala klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Bukankah klan Xiao akan kehilangan seluruh wajahnya? Jadi bagaimana jika mereka kehilangan muka? Bisakah klan Xiao bersaing dengan klan Nalan atau Sekte Awan Berkabut? Bahkan setelah menerima penghinaan yang begitu besar, mereka hanya bisa menelannya ke dalam perut mereka. Selain itu, tuan muda ketiga dari klan Xiao saat itu adalah seorang cacat yang terkenal. Bagaimana dia bisa sebanding dengan Lady Nalan dengan bakatnya yang luar biasa? Kie, Anda belum tahu apa-apa namun Anda berani menyebarkan kekurangan informasi Anda. Seorang pria yang duduk di sudut meringkuk dengan jijik pada dua orang yang berbicara dengan keras. Saat dia melihat mata marah mereka yang memelototinya, dia dengan malas berkata, Lady Nalan memang pergi ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Namun, dia tidak mendapatkan kontrak untuk mengakhiri pertunangan tersebut. Sebaliknya, dia menerima surat cerai. Itu benar. Tuan muda dari klan Xiao secara langsung menceraikan orang ini yang identitasnya bisa langsung dibandingkan dengan putri kekaisaran. Perceraian? Saat kata ini diucapkan, semua orang di aula menjadi bosan. Mereka membuka mulut sambil merasa terpana. Siapa yang bisa percaya bahwa tuan muda, yang merupakan makhluk tidak berguna saat itu, benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menceraikan tunangan yang posisinya sangat mulia ini? Sialan. Orang ini terlalu mengagumkan. Meskipun sebagian besar orang di aula tidak benar-benar percaya bahwa kata-kata ini benar, ada beberapa orang yang bergumam dengan wajah terkejut. Untuk dapat menceraikan tunangan yang tidak hanya memiliki status yang begitu mulia tetapi juga penampilan yang luar biasa, seseorang benar-benar membutuhkan keberanian. Setidaknya, banyak orang di sini menyadari bahwa mereka tidak memiliki keberanian ini setelah meninjau diri mereka sendiri. Berdiri di pintu masuk, tatapan Xiao yang melihat pria paruh baya dari klan Mo sebelum perlahan menutup pintu kamar. Dia berbalik dan kelelahan akhirnya terungkap pada wajah acuh tak acuh yang dia pertahankan. Dia mengusap tepi matanya yang agak menghitam dan tanpa daya merentangkan tangannya ke arah Hai Bodong. Saya berani mengatakan bahwa setelah pria itu kembali ke rumah, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyelidiki latar belakang kita. Hai Bodong mengangkat cangkir teh di atas meja, menyesap dan memberitahu Xiao Yan. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia berkata, tapi biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Klan Mo-nya tidak memiliki kemampuan hebat untuk menemukan latar belakang kita. Sekarang, kita harus menyesuaikan kondisi kita dengan benar. Bergegas melewati gurun beberapa hari terakhir ini benar-benar membuatku hampir mencapai batasku. Setelah kita menyesuaikan kondisi kita akan memasuki rumah klan Mo besok untuk mencari King Lin. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan masuk ke kamarnya sambil berbicara. Mengamati punggung Xiao Yan, Hai Bodong mengangguk dan juga berjalan menuju ruangan lain. Perjalanan tergesa-gesa selama beberapa hari ini juga menyebabkan jiwanya merasa agak lelah. Setelah masuk ke kamar, Xiao Yan membuka kelopak matanya yang agak berat. Dia dengan paksa menahan dorongan untuk tertidur. Saat dia membelai cincin penyimpanannya dengan lembut dengan jarinya, cahaya hijau perlahan naik dan akhirnya berubah menjadi kursi teratai hijau yang melayang di udara. Ujung kakinya menekan tanah dengan lembut sebelum Xiao Yan dengan mantap duduk di kursi teratai hijau. Benang energi hangat dipancarkan dari titik-titik di mana kulitnya bersentuhan, perlahan-lahan mengeluarkan rasa lelah yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menghirup nafas panjang, segar dan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan seutas api berwarna hijau mulai bergerak dengan cara yang tidak terlatih di ujung jarinya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tanpa daya berkata dengan suara lembut.
Dengan kekuatan yang menakutkan di dalamnya, tidak semudah yang kupikirkan. Setelah melatih kendalinya atas api hijau di telapak tangannya sebentar, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan memasuki mode pelatihan. Saat Xiao Yan memasuki mode pelatihan, energi di sekitarnya mulai berfluktuasi. Setelah itu, benang energi yang terlihat dengan mata telanjang diaglomerasi menjadi strip energi berbintik-bintik. Kecepatan penyerapan semacam ini jauh melampaui apa yang dulu. Jelas, setelah evolusi metode Qi, manfaat yang ditimbulkannya sudah mulai ditampilkan secara bertahap. Energi yang sedikit berbintik-bintik dengan cepat melewati blokade penutup lampu lotus hijau. Setelah melalui pemurnian awal, itu dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Bagian dalam tubuh Xiao Yan diselimuti oleh sedikit energi bercahaya berwarna hijau yang dengan cepat mengalir di sepanjang jalur Qi-nya. Dinding jalur Qi menggeliat seperti sel. Saat jalur Qi menggeliat, energi belang-belang juga dengan cepat menjadi lebih murni. Sejumlah besar energi tidak murni diserap oleh dinding jalur Qi, ditelan dan diam-diam dikeluarkan dari dalam tubuhnya dengan bantuan pori-pori di kulitnya. Ketika energi mengalir melalui jalur Qi yang rumit dan menyelesaikan siklus lengkap, energi belang-belang telah mencapai kemurnian tinggi. Pada saat ini, itu melewati kalsinasi, inti api teratai hijau. Segera, gelombang energi besar menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Beberapa saat kemudian, energinya benar-benar hilang. Menggantinya adalah tetesan cairan energi berwarna hijau yang memiliki kedipan cahaya yang tidak biasa. Tetesan ini perlahan-lahan jatuh ke pusaran. Ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihan yang menyebabkan dia melupakan dirinya sendiri, Ling Lin memimpin wanita berjubah bulan yang anggun dan cantik itu dan berjalan di koridor di luar ruangan. Secara kebetulan, dia berhenti tepat di seberang ruangan Xiao Yan dan Hai Bodong ini, membuka pintu dan perlahan masuk. Bersambung ke episode 49. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.